Kali ini jumpa lagi bersama saya Kasri Riswadi. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengurai tentang bahasa. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, tapi dalam berkomunikasi ini kadang-kadang kita juga harus pandai untuk menempatkan suatu bahasa dalam berkomunikasi. Nah, satu hal yang paling umum dalam berbahasa khususnya kita di Indonesia adalah istilah berbahasa yang baik dan benar. Nah, kadang-kadang kita diimbau untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tapi kadang-kadang kita bingung kapan harus berbahasa yang baik dan benar, kapan harus berbahasa yang baik, kapan harus berbahasa yang benar, atau kapan harus berbahasa yang baik dan benar. Nah, ini tiga hal yang berbeda. Berbahasa yang baik dan benar adalah berbahasa di situasi yang menuntut kita harus berbahasa yang baik dan benar, khususnya dalam bahasa tulis. Bahasa tulis khususnya bahasa tulis untuk menulis karya ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis maupun disertasi, itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian di mana lagi kita harus berbahasa yang baik dan benar? Kita berbahasa yang baik dan benar ketika berada dalam situasi formal. Situasi formal seperti acara-acara resmi kenegaraan ataupun acara-acara resmi lainnya yang mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu untuk bahasa yang baik dan benar. Nah, kemudian selain bahasa yang baik dan benar, ada bahasa yang benar. Bagaimana bahasa yang benar itu? Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sesuai dengan EYD, sesuai dengan apa yang ada dalam standar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu untuk bahasa yang benar. Jadi bahasa yang benar seperti apa? Misalnya bahasa yang sesuai dengan ejaan. Misalnya banyak kata-kata yang misalnya kata apotik itu tidak baku. Yang baku adalah apotek. Nah, itu satu dari banyak ragam yang lain. Begitu pula dengan penggunaan kalimat itu berbahasa yang benar. Nah, kemudian selain bahasa yang benar, ada pula bahasa yang baik. Nah, ini yang bahasa yang baik yang kadang kita tidak mengerti. Ini bahasa yang baik, kemudian bahasa yang benar itu situasional. Kadang-kadang kita memang perlu berbahasa yang benar. Kadang-kadang kita perlu berbahasa yang baik, tapi itu harus disesuaikan juga dengan konteks dan situasinya. Harus sesuai dengan di mana kita berada dan bagaimana situasinya. Nah, misalnya saat kita berada di lingkungan masyarakat, lingkungan masyarakat yang bebas, maka tidak mungkin relevansinya tidak semestinya dan tidak seharusnya kita menggunakan bahasa yang benar di situ. Apalagi kalau misalnya di Makassar, di Makassar ini selain ada bahasa Makassar dan bahasa Bugis, kita juga kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia dialek Makassar. Misalnya di mana Ki, mau kemana Ki, kemudian kenapa Ki, dan lain sebagainya. Itu bahasa Indonesia tapi dialek Makassar. Nah, itu bahasa yang baik. Di Makassar menggunakan bahasa-bahasa dengan tambahan ki, dengan tambahan ye dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahasa yang baik karena memperlihatkan kesopanan. Jadi itu situasional. Di situ letaknya kita menggunakan bahasa yang baik, tidak harus menggunakan bahasa yang benar. Begitu pula dalam bertransaksi, khususnya ini banyak dijumpai di pasar. Saya kira tidak tepat ketika di pasar kita menuntut diri kita untuk menggunakan bahasa yang benar. Kalau misalnya menggunakan bahasa yang benar di pasar untuk bertransaksi dengan pedagang, saya kira tidak tepat ketika kita ingin mengatakan bahwa bisakah saya berapakah harga ikannya, berapakah harga bajunya. Saya kira itu akan itu benar, tapi itu akan agak mengherankan bagi interaksi ataupun lawan tutur kita ataupun lawan bicara kita. Jadi ketika berada di pasar, maka langkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa yang sesuai situasinya, menggunakan bahasa yang baik. Kalau misalnya kita berada di salah satu pasar tradisional di Makassar, mungkin tawarannya berapa harga barang tak, dan lain sebagainya. Saya kira itu bagaimana
ya penempatan, ya bagaimana saatnya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, bagaimana ya saatnya kita menggunakan bahasa yang benar, dan di mana saatnya kita menggunakan bahasa yang baik. Terima kasih, itu sedikit tentang ya bahasa. Kita jumpa lagi di ya konten-konten bahasa selanjutnya.